menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis.
Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya. Ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Aibda WH diduga
senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas.
Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, seperti pelapor kepada Sanggar. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini rekan Guru Supriyani ini pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam guru honorer sang ataknya Sawahul. Dilakukan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul waktu pakai baju seragam apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, pakai busana kamis. Ya, ujar Lilis setelah diperiksa Rabu, 6
November 2022 tersebut menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah.
Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka,
Bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa
peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju seragam apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana? Ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf.
Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Christian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan.
Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat
sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju seragam apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu,
Keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024.
Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana didakwa melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan.
Pengakuan anak Aibda WH ke guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra.
Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah." Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2
nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, dikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk ibu guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah
sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan.
Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam
Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Christian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ketujuh anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut
menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya. Ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu. Jaksa tuntut guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa
saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung
langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan
memberikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1
contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, dikatanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair,
Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah, hingga uang penangguhan penahanan 2 juta rupiah. Supriyani nampak datang, dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ketujuh anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin guru Supriyani masuk penjara. Kali ini guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D.
Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis. Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews-sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D.
Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews-sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, dikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, dikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ya ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunNewsSultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews-sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lili sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews-sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP, bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, "Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah," jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar.
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, jikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul waktu pakai baju seragam apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, jikata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli, termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews.sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain guru Supriyani, Propam turut memanggil suami guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunnews-sultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf. Namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honor tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri, sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah tentang teknologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar
Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Ponsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam sidang pada Senin, 11 November 2024, tersebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepaskan dari tuntutan hukum. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, dikata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan. Sebelumnya dalam sidang perdana, Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 Yungto pasal 76 CUU Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP. Guru Supriyani mengaku terharu usai mendapat puluhan surat bertuliskan ungkapan hati para siswa SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Supriyani adalah seorang guru honorer yang terseret dalam kasus dugaan penganiayaan pada seorang muridnya yang merupakan anak dari Aibda WH. Supriyani sempat kembali ke sekolah tempatnya mengajar yakni SDN 4 Baito, Konawe Selatan pada Sabtu, 9 November 2024. Kembalinya Supriyani ke sekolah pun disambut antusias para siswanya. Bahkan siswa-siswi SDN 4 Baito itu telah menyiapkan kejutan untuk guru mereka. Mereka menuliskan puluhan surat yang berisikan ungkapan hati dan doa untuk Ibu Guru Supriyani. Surat itu pun mereka tulis sebagai bentuk rasa sayang mereka kepada Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Saya sangat senang, terharu, melihat antusiasnya anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, dikata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, 9 November 2024. Berdasarkan tayangan Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa kangen dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Saat sampai di sekolah, anak-anak semua dari kelas 1-6 menyambut kedatangan saya. Saya sangat senang dan bahagia bertemu dengan mereka dan teman-teman di sini, jelasnya. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran. Diberitakan sebelumnya, Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini, ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Supriyani akan kembali menjalani sidang pada Senin, 11 November 2024, dengan agenda pembacaan tuntutan. Pengakuan anak Aibda WH ke Guru Lilis, rekan Supriyani, ternyata tak seperti yang dituduhkan pelapor kepada sang guru honorer. Anak Aibda WH mengaku ke Guru Lilis jatuh di sawah bukan dipukuli Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Hal ini terungkap usai rekan Guru Supriyani ini menjalani pemeriksaan di Propam pada Rabu, 6 November 2024, di mana Lilis juga menjadi salah satu saksi dalam kasus guru honorer Supriyani. Sang anak ternyata sempat mengaku jika dirinya jatuh di sawah bukan karena dipukul. Guru Lilis yang merupakan wali kelas dari anak tersebut mengungkapkan bahwa ia sempat menanyai penyebab luka itu ke anak D. Namun justru pengakuan yang ingin kembali dipastikannya tersebut sempat terhenti. Saat itu, Lilis dihubungi oleh Aibda WH, ayah D. Ia dihubungi untuk menanyakan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Dalam ceritanya, Lilis pun mengaku ditelepon pada 26 April 2024, di mana saat itu kejadian sudah berlalu selama 2 hari. Lilis menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang tua dibilang anaknya dipukuli sama Ibu Supriyani. Terus saya tanya, dipukul? Waktu pakai baju, seragam, apa? Aibda WH pun menyebut jika anaknya dipukuli saat memakai baju batik. Pak Bowo, Aibda WH, jawab baju batik. Terus saya bilang, kalau seragam, baju batik, dipakai hari Rabu sama Kamis, ya ujar Lilis setelah diperiksa, Rabu, 6 November 2024. Mendengar hal tersebut, Lilis menanyakan ke korban, di mana ia bertanya soal penyebab luka yang dialami anak. Menurut Lilis, korban sempat mengaku ia terluka karena jatuh di sawah, bukan gegara dianiaya Supriyani. Saya tanya ke anaknya, kamu luka karena apa? Dia jawab jatuh di sawah, ungkap Lilis. Saat mencoba memastikan kembali mengenai penyebab luka korban, imbuh Lilis, Aibda WH langsung mengambil alih HP yang dipegang sang anak. Saya tanya lagi mengenai lukanya ke korban, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo, kata Lilis. Terkait dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap Supriyani, Lilis mengaku tak pernah menyaksikannya. Menurut Lilis, hingga murid-murid pulang pada pukul 10 WITA, ia tak melihat Supriyani melakukan pemukulan terhadap korban, seperti yang dikatakan Aibda WH. Terlebih, Supriyani tak mengajar di kelas korban, yaitu 1A. Sampai anak-anak pulang jam 10, tidak ada kejadian itu, pemukulan. Ibu Supriyani juga mengajar di kelas 1B, pungkas Lilis.
Aibda Wibowo Hashim gigit jari dan makin dibikin malu, jaksa tuntut Guru Supriyani hukuman bebas. Aibda Wibowo Hashim sebagai pihak yang melaporkan Guru Supriyani tampaknya harus gigit jari. Bahkan si polisi ini semakin dibikin malu yang sebelumnya ngotot mau bikin Guru Supriyani masuk penjara. Kali ini Guru Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang pada Senin 11 November 2024 tersebut, jaksa penuntut umum menuntut guru honorer yang didakwa atas tuduhan penganiayaan murid SD, anak polisi, dilepas dari tuntutan hukum. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan menuntut terdakwa supaya Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum. Jelasnya menambahkan, sebelumnya dalam sidang perdana Guru Supriyani didakwa melakukan penganiayaan terhadap murid berinisial D. Atas tudingan tersebut, Guru Supriyani dijerat pasal 80 ayat 1 contoh pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 351 KUHP bahwa dalam dakwaan terhadap diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak inisial D di SDN 4 Baito, Desa Wanuaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan menggunakan gagang sapu ijok. Akibat kekerasan dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar disertai lecet pada paha kanan dan kiri bagian belakang. Kemudian dalam sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi, hakim pun menolak sanggahan Guru Supriyani atas dakwaan jaksa. Selanjutnya sidang pun berlanjut dengan memeriksa saksi fakta dan saksi ahli termasuk pemeriksaan terdakwa Supriyani. Diberitakan sebelumnya Guru Supriyani menjadi sorotan publik setelah dirinya dituduh memukul D, anak polisi berinisial D. D merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito. Supriyani dituduh memukul D dengan menggunakan sapu ijok sebanyak 1 kali pada 24 April 2024 lalu. Kini ia sudah ditetapkan menjadi terdakwa dan harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Si anak salah alibi, Aibda WH semakin dibikin kesal dan tetap ngotot penjarakan Guru Supriyani. Kasus Supriyani, guru honorer, yang dituduh orang tua murid memukul anaknya, sudah berlarut-larut. Bahkan kasus tersebut juga melibatkan banyak pihak. Tak terkecuali Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang punya inisiatif mendamaikan. Namun juga tak kunjung selesai. Guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Padahal, sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu, jika tanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra. Kepada tribunNewsSultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Bahkan Supriyani meminta maaf, namun ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu, melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Aibda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah. Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tahu kalau kamu salah. Jikata Supriyani meniru ucapan Aibda WH. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya, Aibda WH diduga tak senang. Terkuak pengakuan murid kasus Guru Supriyani soal luka di tubuhnya. Saat membuat pengakuan tersebut, Aibda WH diduga tak senang dengan pengakuan sang anak. Anak Aibda WH mengaku dirinya tak dianiaya oleh Guru Supriyani. Ia menyebut lukanya karena jatuh. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Aibda WH. Sebelum kasus disidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aibda Wibowo Hashim, WH, sudah membuat pengakuan yang terang benderang. Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1 ASDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah,
ia berada di kelas untuk mengajar. 2 hari setelah kejadian, lanjut Lilis, ia baru menerima informasi adanya pemukulan. Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D. Entah apa maksud Aibda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan. Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada Guru Supriyani. Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito. Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D. Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai. Aibda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan. Jatah siapa saja jika uang damai Rp50 juta Guru Supriyani benar-benar cair, Propam cecar 7 polisi. Sebelumnya Supriyani, guru honorer di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, mendatangi Propam Polda Sulawesi Tenggara, Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Supriyani menjalani pemeriksaan, dugaan permintaan uang damai Rp50 juta hingga uang penangguhan penahanan Rp2 juta. Supriyani nampak datang dengan setelan baju gamis motif bunga-bunga berbalut jilbab warna coklat. Saat tiba bersama kuasa hukumnya, mereka langsung memasuki salah satu ruangan di Propam Polda Sultra. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, membenarkan sang guru honorer akan memenuhi panggilan pemeriksaan Propam. Selain Guru Supriyani, Propam turut memanggil suami Guru Supriyani, Katiran, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sehari sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, telah memanggil 7 orang oknum polisi untuk dimintai keterangan perihal yang sama. 7 orang yang diperiksa di Propam Polda Sultra yakni Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sunda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman. Kombes Pol Iis Kristian mengatakan pemanggilan tersebut terkait permintaan uang yang diduga dilakukan Kapolsek Baito. Dari ke-7 anggota polisi yang telah diperiksa, 2 nama pun diindikasi meminta uang kepada Supriyani. Keduanya adalah oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah Rp2 juta, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Lawannya Bupati hingga Kapolsek, backing Supriyani tak main-main di kasus guru aniaya murid. Pendukung Supriyani terus bertambah. Pantas saja jika guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, itu tak gentar. Padahal, ia saat ini tengah terlibat konflik dengan Bupati, Kapolsek, Kanit Intel, hingga Kanit Reskrim. Kasus ini berawal ketika Supriyani diduga memukul muridnya dengan sapu ijuk hingga memar pada 24 April 2024. Ternyata sang murid merupakan anak dari seorang polisi bernama Aibda Hashim, Kanit Intel Polsek Baito. Meski Supriyani membantah tuduhan itu, orang tua korban justru melaporkannya ke Polsek Baito. Supriyani harus menghadapi somasi Bupati Konawe Selatan seiring berjalannya kasus ini. Guru honorer itu dianggap mencemarkan nama baiknya. Supriyani tidak sendiri. Sejumlah pihak siap memberinya support dan perlindungan. Satu di antara adalah Camat Baito, Sudarsono Mangidi. Belakangan, ia dicopot dari jabatannya oleh Bupati Konawe Selatan atau Konsel Surunudin Dangga. Pencopotan ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menyatakan ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Rieke meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan. Lalu, ada juga Ketua PGRI Sultra Abdul Halim yang menilai tindakan somasi ini kurang bijak. Menurutnya hal ini mengingat status Supriyani yang sudah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer dengan gaji yang sangat terbatas. Pemda seharusnya mempertimbangkan opsi yang lebih manusiawi, yakni seperti memaafkan Supriyani atau berdialog untuk mencari solusi. Mantan Kepala Bareskrim Polri, bahkan mempertanyakan kejanggalan demi kejanggalan penyelidikan kasus Supriyani. Susno mengatakan, ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Pihak kepolisian seolah langsung memotong jalur ke penyidikan, tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi, ujarnya. Hal ini menunjukkan, proses hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar.